Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, nak. Ya sudahlah ya. Ya anakku, yang sudah biarlah sudah. Di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Bawang putih, ini ada sedikit makanan untukmu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya udah, ibu pulang dulu ya. Oh ya, salam buat Bawang Merah ya. Iya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, kamu setuju atau tidak? Aku setuju, Ayah. Baiklah kalau begitu, bagaimana denganmu Bawang Merah? Aku setuju ya kan, Bu? Ya. Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang berdagang. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus mengepel, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Baiklah, Bu. Putih, kamu harus membersihkan kamarku yang berantakan. Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah sudah menyebar ke seluruh tubuh. Ayah, Putih, jangan tinggalin Putih, Ayah. Nak, jikalau ayah pergi baik-baik ya. Iya, Ayah. Bu, aku titip Putih ya. Ya. Allah, jangan tinggalin Putih, Ayah. Ayah, jangan tinggalin Putih. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian kamu harus memberi makan ternak, menyiram kebun, dan mencuci baju ke sungai. Lalu kamu harus menyetrika dan membereskan rumah, mengerti? Mengerti, Ibu. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju itu baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, ia segera menyusuri sungai untuk mencarinya. Aku harus bisa menemukan baju Ibu karena itu adalah baju kesayangan Ibu. Namun Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan. Bu, maafkan Putih, baju Ibu hanya terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya, mengerti? Mengerti. Bi. Ya nak, ada apa? Apakah Bibi melihat baju merah yang hanya lewat sini? Karena saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Ya, tadi saya lihat nak, kalau kamu mengejarnya cepat-cepat, mungkin kau bisa menemukannya. Baik, Bi, terima kasih. Sama-sama nak. Hari sudah mulai sore, Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang Putih segera menghampirinya. Permisi. Siapa kamu nak? Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini? Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek selama seminggu. Asalkan Nenek tidak bosan denganku. Nak,
Sudah seminggu kau tinggal di sini dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih salah satu dari hadiah ini sebagai hadiah. Tidak usah, Nek. Ayo, Bawang Putih. Ya sudah, Putih milih yang kecil aja ya, Nek. Mengapa kamu memilih yang kecil? Saya takut tidak kuat membawa yang besar, Nek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Bu, ini bajunya. Ya sudah, sana pergi. Baik, Bu. Bawang Putih pun pergi ke halaman rumah untuk membuka hadiah dari nenek tadi. Alangkah terkejutnya Bawang Putih ketika kantong itu berisi emas permata. Emas? Ibu, aku dapat emas permata, Bu. Gembel, kamu dapat emas dari mata ini dari mana? Ya, dari mana? Aku mendapat emas permata ini Dari mana? Waktu itu, aku mencari baju ibu yang hanya terbawa arus, kemudian kemalaman. Terus menginap di rumah nenek di pinggir sungai. Dan aku disuruh menemaninya selama seminggu. Setelah itu, aku diberi hadiah ini. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah ibu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik bu. Keesokan harinya Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, ia pergi ke rumah nenek. Nenek tahu tidak baju yang hanyut tadi? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah. Selama seminggu itu Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan pun pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Bukankah seharusnya nenek memberiku hadiah karena menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari hadiah ini. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga tewas.